Kamu mungkin tidak menyadarinya. Tapi sebenarnya laki-laki itu tidak pernah benar-benar bisa menyembunyikan perasaannya. Dan kalau kamu tahu caranya membaca tanda-tanda kecil yang dia tunjukkan tanpa sadar, kamu bisa langsung tahu apakah dia suka padamu atau tidak. Dan itulah yang akan kita bahas secara mendalam di sini, karena banyak sekali perempuan yang sering bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang sebenarnya dirasakan oleh laki-laki yang sedang dia perhatikan. Apakah dia juga punya perasaan yang sama atau justru hanya menganggap biasa saja? Dan perasaan penasaran itu kadang bisa membuat kita tidak tenang, terus memikirkannya setiap hari. Menganalisis setiap kata yang dia ucapkan, setiap gerakan yang dia lakukan. Bahkan hal-hal kecil seperti cara dia menatapmu atau cara dia tertawa saat berbicara denganmu. Semua itu menjadi bahan pikiran yang tidak ada habisnya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah kenyataan bahwa laki-laki itu pada dasarnya adalah makhluk yang cenderung menyembunyikan perasaannya. Mereka tidak seperti perempuan yang lebih mudah mengekspresikan emosi dan kasih sayang. Laki-laki justru seringkali merasa canggung atau tidak nyaman ketika harus menunjukkan bahwa mereka menyukai seseorang. Mungkin karena budaya kita yang mengajarkan laki-laki untuk terlihat kuat dan tidak terlalu emosional. Atau mungkin memang karena sifat alami mereka yang lebih tertutup soal perasaan. Tapi kabar baiknya adalah meskipun mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya, ada tanda-tanda tertentu yang tidak bisa mereka kontrol. Tanda-tanda yang muncul secara alami dan tanpa sadar. Dan kalau kamu bisa mengenali tanda-tanda ini, kamu akan punya keunggulan besar dalam memahami perasaan laki-laki yang kamu sukai. Jadi mari kita mulai membahas tanda pertama yang paling jelas dan paling sulit disembunyikan oleh laki-laki manapun di dunia ini, yaitu tatapan matanya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati, dan ini benar-benar berlaku dalam konteks perasaan suka. Ketika seorang laki-laki menyukai perempuan, matanya akan secara otomatis mengikuti kemanapun perempuan itu pergi. Dia akan memperhatikanmu tanpa sadar, menatapmu saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, mencuri pandang saat kamu tidak sedang memperhatikannya. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan mudah karena rasa tertarik itu membuat otaknya secara alami ingin terus melihat orang yang dia sukai. Bayangkan saja seperti waktu kita masih SMA dulu. Pasti ada momen di mana kita atau teman kita terus-terusan memperhatikan seseorang yang disukai di kelas. Tidak bisa berhenti menatap, dan setiap kali orang itu bergerak atau melakukan sesuatu, mata kita langsung tertuju ke sana. Nah, begitu juga yang terjadi pada laki-laki dewasa. Bedanya mereka mungkin lebih pintar menyembunyikannya, tapi tetap saja ada momen-momen di mana tatapan itu tertangkap. Dan salah satu tanda yang paling kuat adalah ketika kamu tiba-tiba mengangkat kepala atau menoleh ke arahnya dan mendapati bahwa dia sudah menatapmu terlebih dahulu. Itu artinya dia memang sudah memperhatikanmu sejak tadi. Dan yang lebih menarik lagi adalah reaksinya setelah tatapan kalian bertemu. Kalau dia langsung mengalihkan pandangannya dengan sedikit malu-malu atau terlihat gugup, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu. Karena dia merasa ketahuan sedang memperhatikanmu dan dia tidak ingin kamu tahu bahwa dia punya perasaan khusus. Jadi dia refleks mengalihkan pandangannya supaya perasaannya tidak terlalu terlihat jelas. Tapi ironisnya justru reaksi itu yang membuatnya semakin ketahuan. Dan dalam budaya kita di Indonesia sendiri, kontak mata itu punya makna yang sangat dalam. Kita tahu bahwa menatap seseorang terlalu lama itu bisa dianggap tidak sopan. Jadi ketika seorang laki-laki tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapmu meskipun dia tahu itu mungkin terlihat mencolok, itu menunjukkan bahwa perasaannya sudah sangat kuat sampai-sampai norma kesopanan pun kalah oleh rasa sukanya. Dan semakin sering tatapan kalian bertemu secara tidak sengaja, semakin besar kemungkinan bahwa dia memang menyukaimu. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik apakah laki-laki yang kamu curigai menyukaimu itu sering tertangkap sedang menatapmu. Karena itu adalah salah satu tanda paling jujur yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Lalu tanda kedua yang juga sangat menarik untuk diperhatikan adalah perubahan nada suaranya ketika berbicara denganmu. Ini mungkin terdengar sepele tapi sebenarnya sangat signifikan karena suara seseorang bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaannya.
Ketika seorang laki-laki berbicara dengan perempuan yang dia sukai, nada suaranya akan berubah secara alami menjadi lebih lembut dan lebih hangat. Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya bisa melihat perbedaan yang jelas antara cara dia berbicara denganmu dan cara dia berbicara dengan orang lain. Ada yang suaranya menjadi lebih pelan dan tenang karena dia ingin menciptakan suasana yang intim dan nyaman saat berbicara denganmu. Ada juga yang justru suaranya menjadi lebih bersemangat dan penuh energi karena dia merasa senang dan antusias bisa berbicara denganmu. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah dia menyesuaikan kecepatan bicaranya dengan kecepatanmu. Karena dalam psikologi komunikasi, ketika seseorang secara tidak sadar menyelaraskan cara bicaranya dengan lawan bicaranya, itu menunjukkan bahwa dia sangat tertarik dan ingin membangun koneksi yang lebih dalam. Misalnya kalau kamu adalah tipe orang yang berbicara pelan dan kalem, dia juga akan ikut berbicara dengan lebih pelan dan kalem supaya kamu merasa nyaman. Atau kalau kamu orang yang energik dan suka bercanda, dia akan ikut menyesuaikan energinya supaya percakapan kalian terasa menyenangkan. Dalam konteks budaya Indonesia yang sangat menghargai sopan santun dan kelembutan dalam berkomunikasi, perubahan nada suara ini menjadi tanda yang sangat bermakna karena menunjukkan bahwa laki-laki itu benar-benar berusaha untuk menghargaimu dan membuat kamu merasa dihormati. Jadi coba perhatikan apakah ada perbedaan antara cara dia berbicara denganmu dan cara dia berbicara dengan teman-temannya atau perempuan lain. Kalau ada perbedaan yang cukup mencolok, kemungkinan besar dia memang punya perasaan khusus padamu. Dan ini membawa kita ke tanda ketiga yang juga berkaitan dengan bahasa tubuh, yaitu arah tubuhnya saat berada di dekatmu. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipalsukan karena posisi tubuh seseorang mencerminkan kemana perhatian dan ketertarikannya diarahkan. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, tubuhnya akan secara alami menghadap ke arahmu. Bahkan dalam situasi di mana ada banyak orang di sekitar kalian, tubuhnya tetap akan cenderung condong ke arahmu. Dia mungkin sedang berbicara dengan orang lain tapi posisi badannya tetap mengarah kepadamu. Dan yang lebih menarik lagi, perhatikan juga arah kakinya. Banyak penelitian dalam bidang bahasa tubuh menunjukkan bahwa kaki seseorang menunjukkan kemana dia sebenarnya ingin pergi atau siapa yang paling menarik perhatiannya. Jadi kalau kamu sedang duduk berkelompok dan kamu perhatikan bahwa kakinya mengarah kepadamu meskipun dia sedang berbicara dengan orang di sebelahnya, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa secara tidak sadar dia tertarik padamu. Dan selain arah tubuh, perhatikan juga apakah dia secara perlahan mendekatkan dirinya kepadamu. Mungkin pada awalnya jarak kalian cukup jauh, tapi seiring berjalannya waktu jarak itu semakin mengecil. Dia mungkin bergeser sedikit demi sedikit ke arahmu tanpa kamu sadari. Dan ini terjadi karena ketika seseorang menyukai orang lain, ada dorongan alami untuk ingin lebih dekat secara fisik. Tubuhnya seperti ditarik oleh magnet yang tidak terlihat menuju ke arah orang yang dia sukai. Dan dalam konteks pergaulan di Indonesia di mana kita biasanya menjaga jarak yang sopan dengan lawan jenis, ketika seorang laki-laki berani untuk mendekatkan dirinya sedikit lebih dekat dari jarak normal, itu menunjukkan bahwa ada ketertarikan yang cukup kuat di sana. Kemudian tanda keempat yang juga sangat mudah dikenali adalah meningkatnya frekuensi dia mengajakmu berbicara atau berinteraksi. Ketika seorang laki-laki menyukai perempuan, dia akan mencari berbagai alasan dan kesempatan untuk bisa berbicara denganmu. Bahkan kalau sebenarnya tidak ada hal penting yang perlu dibicarakan, dia tetap akan menemukan topik atau alasan untuk menghampirimu dan memulai percakapan. Mungkin dia tiba-tiba bertanya tentang tugas kantor yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Atau dia tiba-tiba tertarik dengan hobi yang sama denganmu padahal sebelumnya dia tidak pernah menunjukkan minat di bidang itu. Ini semua adalah strateginya untuk menciptakan lebih banyak kesempatan berinteraksi denganmu. Dan yang lebih jelas lagi adalah ketika pertanyaan-pertanyaannya mulai menjadi lebih personal. Dia tidak lagi hanya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal umum, tapi mulai bertanya tentang kehidupan pribadimu. Apa makanan favoritmu? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Film apa yang terakhir kamu tonton? Musik apa yang sedang kamu dengarkan?
Semua pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia ingin mengenalmu lebih dalam dan memahami siapa kamu sebenarnya sebagai pribadi. Dan dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai kebersamaan dan silaturahmi, perilaku ini mungkin terlihat biasa saja karena memang orang Indonesia pada dasarnya ramah dan suka berbicara. Tapi yang membedakan adalah intensitas dan konsistensinya. Kalau dia melakukan ini secara terus-menerus dan khusus kepadamu dengan cara yang berbeda dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, maka itu jelas merupakan tanda bahwa dia punya perasaan lebih. Dan perhatikan juga apakah dia membuat percakapan-percakapan ringan yang sebenarnya tidak ada tujuannya selain hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Karena laki-laki pada umumnya cenderung berbicara langsung ke intinya dan tidak suka berbasa-basi terlalu lama. Jadi ketika dia rela menghabiskan waktu untuk berbicara hal-hal yang tidak penting denganmu, itu menunjukkan bahwa baginya setiap momen bersamamu itu berharga. Lalu tanda kelima yang sangat relevan di zaman sekarang adalah cara dia berkomunikasi denganmu melalui pesan. Baik itu melalui WhatsApp, Instagram, atau platform apapun yang kalian gunakan untuk berkomunikasi. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, kamu akan melihat perubahan yang signifikan dalam pola komunikasinya lewat chat. Pertama, dia akan membalas pesanmu dengan lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya dia butuh waktu berjam-jam untuk membalas pesan orang lain, pesanmu mungkin akan dibalas dalam hitungan menit. Karena dia selalu menunggu pesanmu dan ketika pesanmu masuk dia langsung ingin membacanya dan membalasnya. Atau kalau dia tipe orang yang tidak bisa selalu membalas cepat karena kesibukan, kamu akan melihat bahwa balasannya menjadi lebih panjang dan lebih bermakna. Dia benar-benar meluangkan waktu dan pikiran untuk menulis balasan yang baik dan menarik untukmu. Bukan hanya balasan singkat yang terkesan asal-asalan. Dan tanda lain yang juga sangat kuat adalah ketika dia mengirim pesan terlebih dahulu tanpa ada alasan khusus. Misalnya mengirim pesan selamat pagi atau selamat malam. Atau sekadar mengirim pesan yang berisi pertanyaan seperti sedang apa atau sudah makan belum. Dalam budaya Indonesia kita memang terbiasa dengan sapaan-sapaan seperti ini. Tapi ketika seorang laki-laki melakukannya secara konsisten khusus kepadamu, itu menunjukkan bahwa kamu selalu ada di pikirannya. Dia memikirkanmu saat bangun tidur dan sebelum tidur. Dan dia ingin kamu tahu bahwa dia peduli padamu. Ada juga tipe yang suka berbagi cerita tentang hal-hal kecil yang terjadi dalam kesehariannya. Misalnya menceritakan tentang makanan enak yang baru dia coba atau pemandangan indah yang dia lihat saat dalam perjalanan. Semua itu dia bagikan karena dia ingin kamu menjadi bagian dari kehidupannya. Dia ingin kamu tahu apa yang sedang dia alami dan rasakan. Dan itu adalah tanda yang sangat manis dan tulus bahwa dia menyukaimu. Kemudian tanda keenam yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah jarak fisik di antara kalian. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia akan berusaha untuk berada sedekat mungkin denganmu. Dia akan masuk ke zona personal kamu secara alami dan halus. Mungkin kamu akan menyadari bahwa ketika kalian berjalan bersama bahunya selalu hampir menyentuh bahumu. Atau ketika kalian duduk bersebelahan jaraknya selalu lebih dekat dari yang biasanya. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah dorongan alami yang muncul karena perasaan sukanya padamu. Dia ingin merasakan kedekatanmu, merasakan kehadiranmu. Dan secara tidak sadar tubuhnya terus berusaha untuk memperkecil jarak di antara kalian. Dalam budaya Indonesia yang menghargai kesopanan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, ketika seorang laki-laki berani mengambil langkah untuk mendekatkan diri secara fisik meskipun dengan cara yang halus, itu menunjukkan bahwa ketertarikannya sudah sangat kuat. Dan kalau dalam momen-momen tertentu dia mencoba menyentuhmu dengan ringan, misalnya menyentuh lenganmu saat berbicara atau merapikan sesuatu yang ada di rambutmu, itu semua adalah bahasa tubuhnya yang berkata bahwa dia sangat tertarik padamu dan ingin membangun kedekatan yang lebih intim. Tentu saja semua ini dilakukan dengan cara yang sopan dan menghargai batasanmu. Karena laki-laki yang benar-benar menyukaimu akan selalu menghormati kenyamananmu. Lalu tanda ketujuh yang sangat mudah dikenali kalau kamu memperhatikan dengan seksama adalah perubahan ekspresi wajahnya saat bersamamu. Terutama senyumannya,
Ketika seorang laki-laki menyukai perempuan, dia akan jauh lebih banyak tersenyum saat berada di dekat perempuan itu, dan bukan senyuman biasa. Tapi senyuman tulus yang benar-benar muncul dari hati. Kamu bisa melihat perbedaannya dari matanya. Kalau senyumannya tulus, maka matanya juga akan ikut tersenyum. Ujung matanya akan sedikit turun dan ada kilau kebahagiaan yang terpancar dari sana. Bandingkan dengan senyumannya saat berbicara dengan orang lain. Kalau kamu melihat perbedaan yang jelas, maka itu menunjukkan bahwa kehadiranmu benar-benar membuatnya bahagia. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika kalian sedang berdua saja. Mungkin dia akan lebih bebas menunjukkan ekspresinya yang sebenarnya. Saat ada orang lain, dia mungkin berusaha memasang wajah biasa-biasa saja supaya perasaannya tidak ketahuan. Tapi saat hanya ada kalian berdua, wajahnya akan terlihat lebih rileks dan lebih banyak tersenyum. Matanya akan berbinar saat menatapmu dan ekspresinya secara keseluruhan akan terlihat lebih lembut dan hangat. Dalam budaya Indonesia di mana kita mengenal istilah mata berbinar atau tatapan penuh makna. Tanda ini sebenarnya sudah dipahami oleh banyak orang secara intuitif. Dan memang benar adanya bahwa ketika seseorang jatuh cinta, seluruh ekspresi wajahnya berubah ketika berhadapan dengan orang yang dicintainya. Ada pancaran kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Ada kelembutan yang terpancar dari setiap senyuman. Dan semua itu adalah bukti nyata bahwa perasaannya padamu itu tulus dan dalam. Selanjutnya, tanda ke-8 yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki menyukaimu adalah kemampuannya menyadari perubahan-perubahan kecil pada dirimu. Ini mungkin terdengar seperti hal yang sederhana, tapi sebenarnya sangat bermakna karena laki-laki pada umumnya tidak terlalu memperhatikan detail penampilan orang lain. Mereka biasanya baru menyadari perubahan kalau perubahannya sangat drastis. Misalnya dari rambut panjang tiba-tiba menjadi sangat pendek. Tapi ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia akan menyadari bahkan perubahan terkecil sekalipun. Misalnya kamu mengganti gaya rambutmu sedikit saja, dan dia langsung berkomentar bahwa kamu terlihat berbeda. Atau kamu memakai baju baru dan dia langsung memujinya. Atau bahkan hal-hal sekecil perubahan warna cat kuku pun bisa dia sadari. Dan semua itu terjadi karena dia memang selalu memperhatikanmu. Matanya selalu tertuju padamu. Dan otaknya secara tidak sadar merekam setiap detail penampilanmu. Jadi ketika ada yang berubah sekecil apapun, dia langsung menyadarinya. Dalam konteks hubungan sosial di Indonesia di mana perempuan sering merasa senang ketika ada orang yang memperhatikan penampilannya. Ketika seorang laki-laki menunjukkan bahwa dia memperhatikan detail-detail kecil tentangmu. Itu bukan hanya tanda bahwa dia menyukaimu tapi juga menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang perhatian dan peduli. Dan itu adalah kualitas yang sangat berharga dalam sebuah hubungan. Kemudian tanda ke-9 yang juga sangat penting adalah bagaimana dia menghargai pendapatmu dan memberimu ruang untuk mengekspresikan dirimu. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, dia akan sangat peduli dengan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Dia akan sering bertanya tentang pendapatmu mengenai berbagai hal. Baik itu hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Misalnya ketika kalian sedang memutuskan mau makan di mana. Dia akan bertanya kepadamu apa yang kamu inginkan alih-alih langsung memutuskan sendiri. Atau ketika ada topik yang sedang dibahas dalam percakapan. Dia akan bertanya bagaimana pandanganmu tentang hal itu, dan yang lebih penting lagi. Dia tidak akan menghakimi atau meremehkan pendapatmu. Bahkan kalau pendapatmu berbeda dengan pendapatnya. Dia akan tetap mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami sudut pandangmu. Dia mungkin akan berkata bahwa dia setuju atau mengatakan bahwa pandanganmu menarik. Dan kalau dia memang tidak setuju, dia akan menyampaikannya dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti perasaanmu. Dalam budaya Indonesia yang menghargai musyawarah dan mufakat, sikap menghargai pendapat orang lain ini sangat dihormati. Dan ketika seorang laki-laki menunjukkan sikap ini khusus kepadamu, itu menunjukkan bahwa dia menghormatimu sebagai pribadi dan menghargai pikiranmu. Dan itu adalah fondasi yang sangat penting untuk sebuah hubungan yang sehat dan bahagia.
Karena hubungan yang baik itu dibangun di atas dasar saling menghormati dan saling menghargai. Dan terakhir tanda ke-10 yang juga sangat manis dan jelas adalah ketika dia mulai memberikan perhatian-perhatian kecil dan hadiah-hadiah yang menunjukkan bahwa dia selalu memikirkanmu. Ini bisa berupa hal-hal yang sangat sederhana seperti membawakanmu minuman favoritmu tanpa kamu minta. Atau membelikan makanan yang pernah kamu ceritakan bahwa kamu suka. Atau ketika dia pergi berlibur ke suatu tempat dia membawakanmu oleh-oleh kecil yang menunjukkan bahwa di saat dia sedang bersenang-senang pun dia masih memikirkanmu dan ingin berbagi kebahagiaannya denganmu. Dan perhatian kecil lainnya seperti menanyakan apakah kamu sudah makan atau apakah kamu baik-baik saja ketika cuaca sedang tidak bagus. Atau menawarkan jaketnya ketika dia melihat kamu kedinginan. Atau mengantarmu pulang untuk memastikan kamu sampai dengan selamat. Semua tindakan ini mungkin terlihat kecil dan sederhana, tapi sebenarnya mengandung makna yang sangat besar. Karena di balik setiap tindakan kecil itu ada perasaan sayang dan kepedulian yang tulus. Dia melakukan semua itu bukan karena ada udang di balik batu atau karena ingin mendapatkan sesuatu darimu. Tapi murni karena dia menyayangimu dan ingin memastikan bahwa kamu selalu merasa nyaman dan bahagia. Dalam budaya Indonesia yang sangat kental dengan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Tindakan-tindakan seperti ini mungkin terlihat sebagai hal yang umum. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada perbedaan yang jelas antara kepedulian biasa dan kepedulian yang didorong oleh perasaan cinta. Ketika seorang laki-laki menyukaimu, perhatiannya akan terasa lebih intens dan lebih personal. Dia akan mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan dan menggunakannya untuk membuat harimu lebih indah. Dan itulah yang membedakan antara kebaikan biasa dan kebaikan yang berakar dari cinta. Nah sekarang setelah kamu mengetahui 10 tanda yang tidak bisa disembunyikan oleh laki-laki ketika dia menyukaimu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kamu lakukan kalau kamu menemukan tanda-tanda ini pada laki-laki yang juga kamu sukai. Jawabannya adalah jangan takut untuk perlahan-lahan mendekatkan diri dan menunjukkan bahwa kamu juga tertarik. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti lebih sering tersenyum kepadanya. Membalas tatapannya alih-alih mengalihkan pandangan. Menjaga kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya. Membalas pesannya dengan antusias dan menunjukkan bahwa kamu senang berkomunikasi dengannya. Dan secara perlahan mengurangi jarak di antara kalian. Tidak perlu terburu-buru karena hal-hal baik membutuhkan waktu. Dan hubungan yang dibangun secara perlahan dengan fondasi pertemanan dan saling mengenal biasanya akan menjadi hubungan yang lebih kuat dan lebih bertahan lama. Yang terpenting adalah jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangimu untuk mengejar kebahagiaanmu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk menyesal tidak pernah mencoba. Dan siapa tahu laki-laki yang selama ini diam-diam memperhatikanmu itu sebenarnya sedang menunggu sinyal darimu untuk berani mengambil langkah selanjutnya. Jadi beranilah untuk membuka hatimu dan membiarkan cinta yang indah itu tumbuh di antara kalian. Karena pada akhirnya setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Dan mungkin saja kebahagiaan itu sudah ada di depan matamu. Hanya tinggal menunggu kamu untuk menyadarinya dan meraihnya dengan kedua tanganmu.